Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givan Gonzalez Nazir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas UPS tentang refleksi, review, dan berisi paper mata kuliah pengembangan perencanaan wilayah dan kota. Kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 5 topik, antara lain, topik pertama yaitu tentang pengantar pengembangan perencanaan wilayah dan kota. Kemudian topik kedua, pengelolaan perencanaan wilayah dan kota. Yang ketiga, komponen sarana wilayah ibu kota sistem drainase. Topik keempat, komponen sarana wilayah ibu kota tentang infrastruktur air bersih. Dan yang terakhir, review jurnal akademik. Selanjutnya, pada topik pertama, membahas tentang pengantar pengembangan sarana wilayah dan kota. Kami, saya sendiri dari kelompok pertama, membuat topik ini yang dibahas mengenai pengantar pengembangan sarana wilayah dan kota. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori yang model yang selalu berkembang yang telah diterapkan. Selanjutnya dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Pengembangan pasangan wilayah di dan kota adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Perencanaan yang baik dapat membantu menghindari konflik penggunaan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pengembangan wilayah dan kota diantaranya yaitu membangun pedesaan dan daerah tinggal, mengurangi ketimpangan antar wilayah, memperkokoh kesatuan ekonomi nasional, kemudian menjamin akses terhadap perumahan wilayah aman dan terjangkau, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas, kemudian menjaga kualitas lingkungan. Pada topik ini, kami membahas beberapa hal antara lain bagaimana sejarah perkembangan perekonomian infrastruktur Indonesia, kemudian kebijakan terkait pengembangan infrastruktur wilayah dan kota, kemudian isu-isu nasional dalam pemahaman wilayah perkotaan. Sejarah perkembangan infrastruktur Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, masing-masing yang karakteristik dan fokus berbeda. Pertama, pada periode pra kemerdekaan. Pembangunan infrastruktur pada masa kolonial Belanda berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan kelancaran perdagangan, serta bertujuan untuk mendukung kepentingan ekonomi Belanda dan sebagainya. Pembangunan pada periode ini antara lain jalan kereta api yang menghubungkan perkebunan dengan pelabuhan. Kemudian di masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai dengan 1995 dimulai dengan merehabilitasi infrastruktur yang ada daripada membangun yang baru. Namun, karena terkendala oleh keterbatasan sumber daya, instabilitas politik, dan fokus dari pembangunan nasionalisme. Pembangunan pada periode ini antara lain perbaikan jalan dan jembatan, serta pembangunan beberapa bendungan irigasi. Kemudian pada Orde Baru tahun 1995 sampai dengan 1998, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur seringkali tertutup di Jawa dan kurang memperhatikan pemerataan pembangunan di daerah. Pencapaian pada periode ini yang pertama itu pembangunan jalan tol pertama di Indonesia yaitu Jalan Tol Jagorawi yang diresmikan pada tahun 1978. Kemudian pembangunan Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dan pembangunan PAPA Tirata dan PAPA Tanjung. Selanjutnya di era reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang, periode ini tandai dengan sistem globalisasi dan ekonomi daerah. Namun, kapasitas dan sumber daya keuangan daerah yang terbatas menjadi tantangan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur secara efektif. Hingga saat ini masih terdapat kesenjangan yang dibutuhkan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar pulau. Pembangunan pada periode ini antara lain jembatan Suramadu, jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura, pembangunan pembatas sistem dengan kapasitas 35.000 pendonor, dan pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Selanjutnya, arah kebijakan tentang infrastruktur di Indonesia. Kementerian Bappenas telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045
dalam mendukung perwujudan visi Indonesia Emas 2045. Sekarang Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berkeluar maju dan berkelanjutan. Indonesia Emas 2025 tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan kelompok pendapatan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan program-program lewat regulasinya antara lain kebijakan infrastruktur perkotaan dengan rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai dengan 2029, dijabarkan dalam peraturan presiden nomor Perpres nomor 12 tahun 2025. Kemudian program kota tanpa kumuh atau satu untuk mempercepat penanganan kota kumuh. Kemudian kebijakan pengembangan transportasi publik yang berfokus pada keterampilan, kebijakan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk beralih dari perencanaan dan kebijakan ke implementasi ke sistem transportasi yang adil, transparan dan tangguh. Dalam infrastruktur wilayah ada master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3I yang menetapkan 6 koridor ekonomi untuk mendorong pembangunan dan perekonomian di seluruh Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Pulau Maluku yang diatur dalam Perpres nomor 48 tahun 2014. Terakhir, kebijakan lingkungan dan keberlanjutan ada kota Green City atau kota hijau atau kota cerdas yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana, yaitu pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari bencana. Contohnya pembangunan tanggul jalan dan jembatan yang tahan bencana. Pada topik ini dibahas isu dan tantangan nasional dalam perkembangan infrastruktur di Indonesia beserta penanganannya. Kami dari kelompok 1 mengangkat 20 kasus. Yang pertama, pembebasan pada proyek tol Trans Sumatera dan perbatasan pendanaan infrastruktur pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Sementara untuk kelompok 2 mengangkat isu yang lebih umum, yaitu kemacetan lalu lintas di Kota Bandung dan isu yang dihadapi dalam pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN. Selanjutnya, topik kedua disampaikan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Perkembangan penduduk yang ketat pada umumnya tidak dapat diikuti oleh penyediaan infrastruktur, khususnya infrastruktur yang berbasis sumber daya seperti air bersih dan energi. Oleh karena itu, di samping aspek perencanaan untuk mengimbangi kebutuhan dan kesediaan infrastruktur diperlukan juga aspek pengelolaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan komponen kritik dari fasilitas yang memerlukan investasi yang besar. Menyediakan pelayanan umum atau menyelesaikan masalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan direncanakan, didesain, diproduksi, dan dioperasikan dengan bantuan pemerintah menurut keputusan dan Abstrak tahun 2026. Pada topik ini dibahas beberapa hal antara lain bagaimana konsep serta pola infrastruktur wilayah dan kota, kewenangan pemerintah pusat, wilayah dan kota, terkait infrastruktur serta gambaran sistem infrastruktur di Indonesia. Dasar wilayah dan kota atau infrastruktur wilayah dan kota dapat didefinisikan sebagai semua fasilitas dan infrastruktur yang dibangun dan dikelola untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan di suatu wilayah atau kota. Sarana ini mencakup jaringan transportasi, energi, sistem air, dan sanitasi, sistem komunikasi, dan fasilitas umum lainnya. Pengertian infrastruktur menurut American Public Works Association adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan jenis untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Kemudian, pola pembangunan infrastruktur wilayah dan kota umum mengacu pada prinsip konektivitas aktivitas dan keberlanjutan. Beberapa pola umum yang diterapkan antara lain, yang pertama, pola radial. Pola radial, infrastrukturnya terpusat di pusat kota dan menyebar keluar seperti jari-jari. Pola grid atau jaringan jalan dan intensitas jalan menyerupai kota efisien untuk kota modern. Sedangkan pola linear tetap untuk kota-kota sepanjang garis pantai atau sungai, mengikuti bentang geografis. Yang keempat, pola sentralisasi dan desentralisasi mengatur keseimbangan antara pusat dan wilayah hingga untuk mengurangi kepadatan. Yang terakhir, pola infrastruktur juga bergantung pada kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan potensi ekonomi daerah.
Faktor yang mempengaruhi pengelolaan pola infrastruktur wilayah dan kota antara lain topografi, padat penduduk, kebijakan pemerintah, yang mana kebijakan pemerintah mempengaruhi pola infrastruktur wilayah dan kota dengan cara mengatur perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Selanjutnya, kewenangan pemerintah khususnya ada tiga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Itu diatur oleh undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 28 Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur berskala nasional yang mencakup pembangunan jalan tol dan jalan nasional, pengelolaan jaringan transportasi antar provinsi dan internasional, penyediaan pembiayaan dan kerjasama internasional, dan penetapan standar dan regulasi infrastruktur nasional. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Berikut, kemudian pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab atas pembangunan infrastruktur yang berskala antar kabupaten kota dalam suatu provinsi. Kewenangannya meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, koordinasi antar kabupaten kota dalam pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten kota. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang terakhir, pemerintah kota atau kabupaten bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dalam wilayah administratif masing-masing. Ruang lingkup kewenangannya meliputi pembangunan jalan kabupaten kota, pengelolaan pasar, terminal dan proyek publik lainnya, penyediaan air bersih, sanitasi yang berumahan rakyat, serta pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sistem infrastruktur Indonesia terdiri dari sistem transportasi, sistem energi, sistem air dan sanitasi, sistem komunikasi, serta infrastruktur lainnya untuk mendukung ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kelompok 3 dan studi kasusnya membahas tentang kajian pembangunan infrastruktur jalan jaringan listrik, telekomunikasi yang dimensikan dengan pembangunan jalur hijau, beserta Tanjung Pinang, dan tinjauan strategis kementerian transportasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di kota ibu kota negara Nusantara. Sementara untuk kelompok 4 membahas makalah yang berjudul pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan dengan partisipasi masyarakat dan pengelolaan infrastruktur di kota itu berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya pada topik ketiga ditempatkan oleh kelompok saya, kelompok 1 yang menjelaskan tentang komponen prasarana wilayah dan kota tentang sistem drainase. Pembangunan drainase di wilayah perkotaan merupakan salah satu proses penting dalam penataan wilayah kota itu sendiri, dikarenakan penempatan serta fungsi dari jalan tersebut harus pas dan perhitungan wilayah fungsinya bisa untuk jangka waktu yang panjang, agar masyarakat yang bermukim di sekitar kota tersebut merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Saluran drainase yang baik menjadi sebagian penting dari infrastruktur kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Drainase berasal dari kata drainage yang mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, dan mengalirkan air. Secara umum, sistem drainase adalah cara pengaliran air dengan pembuatan saluran tersier untuk menampung air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Kemudian dialirkan ke sistem yang lebih besar dan selanjutnya dialirkan ke sungai dan laut, menurut Robert D. Podolsky tahun 2005. Direktur ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya untuk mengelola air berlebihan dengan berbagai metode, diantaranya dengan menampung melalui bak tandon air untuk langsung digunakan, menampung dalam penampungan buatan atau badan air alamiah, meresapkan dan mengalirkan air ke sungai serta tanpa menambah beban pada sungai yang bersangkutan, serta senantiasa memelihara sistem tersebut sehingga berdaya guna secara berkelanjutan. Pengelola serta
penyediaan koordinasi wilayah dan kota merupakan bagian penting dari perencanaan data pertarungan dan infrastruktur perkotaan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan aliran air ke permukaan, mencegah banjir, mengurangi genangan, dan melindungi lingkungan serta infrastruktur dari kerusakan akibat air. Penyelenggaraan koordinasi perkotaan. Pengelolaan serta penyediaan koordinasi wilayah dan kota merupakan bagian penting dari perencanaan tata ruang dan infrastruktur perkotaan. Seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk mengendalikan aliran air permukaan, mencegah banjir, mengurangi genangan air, dan melindungi lingkungan serta infrastruktur dari kerusakan akibat air. Permen TU nomor 12 tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Penyediaan sistem drainase menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah pusat yang punya kewenangan antara lain menetapkan kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya air dan drainase, menyusun norma standar prosedur dan kriteria atau SPK drainase, kemudian menyediakan anggaran untuk melalui APBN sesuai strategis nasional atau daerah itu, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan drainase dari skala nasional. Kemudian pemerintah provinsi mempunyai kewenangan mengelola sistem drainase lintas kabupaten kota dan provinsi, menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan drainase secara provinsi, koordinasi antar kabupaten kota terkait pengelolaan aliran air lintas wilayah, dan memberikan bantuan teknis atau keuangan ke kabupaten atau kota. Dan pemerintah kabupaten atau kota mempunyai kewenangan bertanggung jawab penuh atas pembangunan dan pengelolaan sistem drainase di dalam wilayahnya, menyusun rencana induk sistem drainase kota, kemudian pembangunan saluran tersier, kemudian perizinan dalam kabupaten kota, operasi dan pemeliharaan saluran pengelolaan tersier dan fasilitas lainnya, kemudian mengedukasi masyarakat dan penegakan aturan perda terkait drainase. Ada juga peran masyarakat dan swasta sebagai pendukung, meskipun bukan kewenangan langsung. Kemudian pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga pembersihan saluran dan kemudian resapan, dan swasta atau developer menyediakan sistem drainase dalam pengembangan perumahan kalian kawasan industri sesuai perizinan. Dari kelompok 1, kasusnya itu mengangkat judul tentang evaluasi dan rencana pengembangan sistem drainase di Kota Tegal, dedikasi di Kecamatan Tegal Barat, dan perencanaan pendapat sistem drainase berkawasan lingkungan atau eco drainage di kawasan Kecamatan Taulau. Kemudian dari kelompok 2 membahas tentang sistem drainase di daerah Jalan Pemuda, Kota Bogor, dan kinerja sistem drainase perkotaan di wilayah Purwokerto. Topik keempat membahas tentang komponen perencanaan wilayah kota tentang infrastruktur air listrik. Topik terakhir ini kembali dipaparkan kembali oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Topik ini membahas upaya konservasi air dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih secara berkelanjutan, penyebab utama terjadinya erosi dan sedimentasi, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengendalikannya. Kemudian dampak kekeringan serta ketersediaan air bersih dan apa saja strategi pengelolaan yang efektif dalam menghadapinya. Selanjutnya, konservasi air adalah upaya untuk melestarikan dan mengelola sumber daya air dengan bijak sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bagi manusia, hewan, dan tanaman, serta menjaga kualitas lingkungan. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawatan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencernaan air, pencemaran air. Dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah di sungai dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang. Ya, kemudian pada topik ini dijelaskan juga penyebab utama terjadinya erosi yang disebut sedimentasi. Secara umum dikatakan bahwa erosi sedimentasi merupakan proses terlepasnya butiran tanah dari gusnya di suatu tempat dan terangkatnya material tersebut oleh gerakan angin atau air, kemudian diikuti dengan pengendapan material yang dia terangkut di tempat yang lain. Penyebab utamanya di daerah tropis seperti Indonesia adalah air. Hal ini disebabkan oleh
daerah tropis memiliki kelembaban dan rata-rata curah hujan per tahun yang cukup tinggi. Di lain hal, sedimentasi merupakan proses penghancuran, pengincitan, dan pengendapan material pada suatu tempat melalui media air laut, air tawar, dan air angin dan air es. Beberapa faktor alam yang menyebabkan terjadinya proses pendangkalan atau proses sedimentasi, yaitu adanya sumber sedimentasi yang mengakibatkan banyaknya sedimen yang terbawa oleh arus, kemudian adanya sungai-sungai yang bermuara terjadi sedimentasi, kemudian adanya arus laut yang memungkinkan terjadinya sedimentasi, berat dan besar distribusi material berbasis sedimen memungkinkan cepat pengendapannya dan cepat pengendapan untuk relatif tenang seperti bentuk lumpur teluk yang kecil di mana air relatif tenang kemungkinan sedimentasi akan lebih besar dibandingkan dengan daerah yang kuat dan letaknya di daerah yang bebas. Teknik pencegahan erosi dan sedimentasi dapat dilakukan dengan cara metode konservasi tanah dan air. Metode konservasi tanah dibagi dalam 3 golongan, yaitu metode vegetatif, metode mekanik, dan metode kimia. Dampak kekeringan. Menurut World Meteorological Organization tahun 1974, pengertian kekeringan adalah suatu keadaan tanpa hujan berkelanjutan atau masa kering di wilayah normal yang cukup lama sehingga mengakibatkan keseimbangan hidrologi terganggu secara serius. Sedangkan menurut Tahtan Nasional tahun 1947 berpendapat bahwa kekeringan berkaitan dengan kegagalan panen, tanah gersang, jalan berdebu, dan kekurangan ketersediaan air karena kurangnya air dari hujan yang terjadi setiap terus dalam jangka waktu yang lama. Namun, pada dasarnya kekeringan mengandung hubungan antara ketersediaan dan kebutuhan air, di mana kekeringan bermula dari defisiensi curah hujan dengan periode waktu terpanjang. Proses umum untuk menangani kekeringan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu penanganan jangka pendek, yang menengah, dan jangka panjang. Metode penanggulangan jangka pendek, yaitu antara lain dengan memenuhi dengan segala kebutuhan air bersih bagi masyarakat itu keperluan rumah tangga dengan dropping air bersih, kemudian memberi bantuan pangan atau sembako ke masyarakat miskin, dan membantu penanggulangan penyakit menular akibat kekeringan. Kemudian metode penanggulangan jangka menengah terlain dengan meningkatkan ketersediaan sumber air, pengembangan sumber gali, pembangunan sumber air dalam penampungan air hujan, perkembangan air di wilayah desa, rawan kekeringan, dan embung. Kemudian meningkatkan kualitas saluran terkena air bersih dan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari potensi sumber daya air. Ketiga, metode penanggulangan jangka panjang antara lain dengan reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air, reboisasi kawasan di Sabuk Hijau, sekitar waduk, kemudian rehabilitasi lahan dan konservasi lahan kritis, mengelola hutan bersama masyarakat, pembangunan dan plot sumur resapan di wilayah rawan kekeringan, dan pembangunan atau pengembangan sistem pipa minum. Pada topik ini, kelompok 3 dan kelompok 4 masing-masing mengangkat 2 isu tentang infrastruktur air bersih. Kelompok 3 memaparkan cerita tentang pengelolaan air bersih di Singapura dan analisis kualitas sumber air di baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di ibu kota negara Nusantara. Sedangkan kelompok 4 memaparkan cerita tentang pelestarian sistem pengelola air bersih di Kelurahan Kisi Papan, Medan, dan tentang makalah Direct Portable Reuse di Singapore New Water Project as Role Model, pembangunan kembali air minum langsung, proyek New Water Singapura sebagai role model. Selanjutnya, topik terakhir, saya akan membahas tentang review akademik yang berjudul Identifikasi Penataan Sistem Drainase Berkelanjutan di Kawasan Kota Lama Semarang. Volume 2 nomor 1 tahun 2022 dengan penulis dengan Hidayatur Ramadan. Latar belakang penelitian. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan suatu blok kawasan yang terletak di tepi Sungai Berok, juga sebagai ikon wisata di Kota Semarang. Akibat banyaknya perubahan alih fungsi lahan menjadikan permasalahan dalam sistem drainase di area Kota Lama Semarang.
Permasalahan pada sistem drainase di daerah tersebut yaitu tidak memaksimalnya kinerja dari sistem drainase dan berkurangnya irigasi tanah yang berpengaruh kepada sistem drainase pada fase tersebut. Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi penataan sistem drainase berkelanjutan di kawasan kota lama dengan menelaah sistem saluran yang ada, penyebab hambatan sistem, serta merumuskan proses pengembangan jaringan drainase yang sesuai. Subjek penelitiannya penataan drainase yang ada di kawasan kota lama beserta faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian dan efektivitasnya. Kemudian metode penelitiannya memakai metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi visual, dan studi literatur di penelitian sebelumnya. Definisi operasional variabel dependen, penataan sistem drainase berkelanjutan. Cara dan ukur variabel dependennya, yang pertama tingkat pengurangan genangan dari ruas yang bagus Broto, kemudian kemampuan sumur resapan dalam mengurangi debit banjir di kawasan kota lama, yang ketiga waktu sudut genangan setelah hujan, dan visualisasi dan komentasi kondisi drainase sebelum atau sesudah penerapan konsep berkelanjutan. Definisi operasional independen, faktor yang mempengaruhi kinerja sistem drainase dioperasionalkan sebagai unsur-unsur lingkungan fisik dan sosial yang berdampak terhadap berfungsi atau tidak berfungsinya jaringan drainase di kawasan kota lama Semarang. Dia meliputi perubahan tata guna lahan, menyebabkan berkunjung area resapan air, penumpukan sampah di saluran drainase, kurangnya perawatan dari drainase tertutup, serta tingkat urbanisasi aktivitas pariwisata. Langkah penelitian dari makalah ini, yang pertama observasi lapangan untuk melihat kondisi aktual sistem drainase, kemudian dokumentasi visual melalui foto-foto, studi literatur untuk melengkapi data sekunder, analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh, kemudian penyusunan laporan dan selanjutnya kesimpulan, dan selanjutnya hasil penelitiannya didapat bahwa sistem drainase di kawasan kota lama Semarang sebagian besar merupakan drainase tertutup yang merupakan ciri umum kawasan perkotaan dengan tingkat pembangunan yang tinggi. Meskipun beberapa saluran sudah tertata rapi dan berfungsi dengan baik seperti di Jalan Jatuh Suprapto, masih ditemukan banyak saluran yang tidak berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan tata guna lahan yang menyebabkan berkurangnya area resapan air serta peningkatan aliran permukaan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menyebabkan penumpukan sampah seperti plastik dan dedaunan yang menyebabkan saluran drainase. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan konsep sistem drainase berkelanjutan, yaitu pendekatan yang tidak hanya menyalurkan air hujan, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan. Salah satu bentuk penerapannya adalah pembangunan sumur resapan. Sumur resapan tersebut diharapkan mampu mengurangi genangan saat musim hujan, sekaligus meningkatkan kelancaran air tanah saat musim kemarau. Konsep ini juga dinilai sesuai dengan karakteristik kawasan kota lama yang merupakan wilayah dataran rendah dan sering terdampak banjir. Kekuatan di penelitian ini memiliki kekuatan dalam penggambaran kondisi nyata sistem drainase melalui observasi langsung dan dokumentasi. Konsep drainase berkelanjutan yang ditujukan menunjukkan pendekatan yang solutif dan ramah lingkungan relevan dengan kebutuhan kawasan kota lama Semarang sebagai area wisata dan rawan banjir. Namun ada juga kelemahan penelitian terletak pada tidak adanya data kuantitatif teknis seperti kapasitas saluran atau data curah hujan. Dan itu tidak melibatkan wawancara dengan pihak terkait dan kurangnya pemetaan lokasi membuat hasil kurang komprehensif dari sosial dan spasial. Kesimpulannya, seiring dengan meningkatnya lahan terbangun di kawasan kota lama Semarang, perbaikan drainase harus berjalan dikarenakan banyaknya genangan air ketika musim hujan tiba. Dengan adanya perbaikan yang mulai membaik, sehingga akan menarik para wisatawan untuk berkunjung. Salah satu alternatif untuk mendukung sistem drainase pada kawasan kota lama Semarang adalah dengan membuat sumur resapan di beberapa titik pada kawasan tersebut. Sumur resapan ini berfungsi untuk mengurangi debit air yang menggenang di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan air tanah dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah. Berikut data pustaka yang saya ambil. Kemudian ada beberapa kesan dan selama pemilihan mata kuliah ini banyak sekali insight yang menarik yang saya dapatkan baik dari Bu Andi sendiri maupun dari rekan-rekan yang lain. Perkembangan pelaksanaan wilayah dan perkotaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan khusus di Indonesia
membuat saya lebih tahu dengan keadaan di setiap daerah yang berbagi inovasi dan tantangan yang ada. Kegiatan diskusi kelompok, penugasan makalah, serta pembahasan teori dan kebijakan terbaru mendorong kolaborasi aktif antar mahasiswa. Interaksi ini memperkuat kesadaran bahwa perencanaan bukanlah kerja individu, melainkan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, penggunaan pendekatan di lapangan data aktual memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik sehingga materi pembelajaran terasa relevan dan aplikatif. Kemudian, secara keseluruhan, pembelajaran dalam mata kuliah ini meningkatkan secara mendalam akan pentingnya membangun wilayah kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil, inklusif, dan berketahanan terhadap tantangan ke depan. Nilai-nilai keberlanjutan, partisipasi, dan kepekaan terhadap konteks lokal menjadi pelajaran berharga yang akan dibawa dalam praktik profesional di bidang sipil dan perencanaan negara. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.